HP mid-range populer Samsung ini kita aduin sama HP mid-range kebanggaan Xiaomi yang keberadaannya sekarang susah dicari. Apakah Xiaomi 13T yang launching 6 bulan lalu bisa memberikan perlawanan atas Samsung A55 dari topik-topik yang ada ini? Serius bakal sengit banget duel ini. Secara desain, keduanya punya karakter masing-masing nih. Samsung A55 itu lebih minimalis, dengan 3 tonjolan lensa kamera belakangnya. Nggak dikotakin lagi kayak 13T yang punya frame gede dan cukup menonjol. Material belakangnya sama-sama kaca ya, yang minim jiplakan sidik jari. Samsung A55 ini pakai Gorilla Glass Victus, salah satu yang terbaik tuh. Sedangkan Xiaomi 13T gelas biasa. Tapi yang cukup kelihatan beda, desain belakang di A55 ini flat ya, sedangkan 13T ada lengkungannya. Yang ngaruh ke feel saat digenggam nih, dimana lebih nyaman Xiaomi sih. Samsung cukup tajam sisi-sisinya dan lebih berat juga karena framenya dari aluminium, sedangkan Xiaomi plastik. Cuma kalau ditanya lebih solid mana, secara build quality ya Samsung. Kalau diadu gini, gue yakin Samsung lebih strong sih. Jadi untuk topik ini, overall gue kasih ke Samsung ya, dengan desain yang buat gue lebih cakep. Mirip flagship dengan frame aluminium, yang bikin lebih solid tuh. Walaupun dari sisi kenyamanan, Xiaomi gue akui lebih baik. Cuma ingat, jangan baper kalau nggak sesuai sama preferensi kalian ya. Teman-teman bisa ikut hitung sendiri, nggak cuma di topik ini, tapi di topik-topik lainnya. Jangan lupa share juga di komen. Desain belakang A55 boleh bangga ya, tapi kalau balik ke depan ada hal yang sering dikeluhkan netizen, yaitu iya, bezelnya. Walaupun bezel di Xiaomi 13T nggak yang tipis-tipis juga, tapi secara look itu masih mending di 13T. Ditambah lagi modul kamera depannya yang sedikit lebih kecil. Soal layar, Samsung A55 berukuran 6,6 inch Full HD+, sedangkan Xiaomi 13T gedean dikit di 6,67. Nggak cuma besar ukurannya, Xiaomi 13C juga punya resolusi yang lebih tinggi, yaitu 1,5K, yang bikin kerapatan layarnya lebih baik. Cuman jujur, buat mata jelata gua mirip-mirip aja sih kalau dilihat. Terus buat refresh rate-nya, Xiaomi 13T bisa up to 144Hz ya, tapi buat beberapa game atau aplikasi aja. Sedangkan refresh rate normalnya itu sama kayak A55 di 120Hz. Overall untuk pilihan layar, pilihan gue jelas telak ke Xiaomi ya, karena resolusi, refresh rate, bezel yang lebih tipis, dan sebenarnya ada satu lagi, yaitu touch sampling Xiaomi yang termasuk tinggi di 480Hz. Walaupun jujur gue nggak dapet data buat Samsung sih, cuman harusnya di bawah itu. Koreksi kalau salah ya. Kayak biasa gue bakal tes Antutu 6 kali berturut-turut, recording 4K, nonton YouTube, Geekbench, download, rendering video, dan stress test 3D Mark. Langsung aja kedua HP ini ada di 100%, terus gue set settingan dan connect di wifi yang sama. Update software paling baru dan juga refresh rate mentok. Dan hasilnya, secara skor Samsung A55 masih kalah ya di rata-rata 720 ribuan dan Xiaomi 13T 850 ribuan. Tapi di sini Samsung lebih adem yang punya suhu rata-rata di 40,2 derajat, sedangkan 13T 44,5. Hal ini juga sejalan dengan konsumsi daya yang lebih tinggi juga di Xiaomi 13T ya. Habis itu kita ademin dulu bentar dan lanjut tes recording 4K. Setelah 30 menit, Xiaomi 13T punya konsumsi daya yang cukup tinggi di 12% dan suhunya 43,1. Sedangkan Samsung A55 dia lebih hemat ya, cuman makan daya 7% dan suhu adem di 38,7. Lanjut tonton YouTube 1080p selama 30 menit, hasilnya mirip. Baterai selisih 1% dan 1 derajat lebih tinggi di 13T. Terus balik lagi ke benchmark di Geekbench 6, hasil single score-nya itu 1100-an, sedikit unggul di Samsung. Tapi untuk multicore, 13T ini menang jauh ya, dengan skor multicore selisih 500-an. Dan kali ini suhu dan konsumsi daya bisa dibilang sama. Next kita adu download file barengan dengan file yang sama di Google Drive sekitar 1 GB-an. Hasilnya, Xiaomi 13T ngebut banget wuih, semenitan gitu. Habis itu biar adil, gue tes download sekali lagi ya, terus kasih jeda dikit dan kali ini Samsung bisa kelar duluan. Jadi bisa gue simpulin mirip-mirip aja untuk download kedua HP ini. Dan ingetin aja, kalau tes ini bukan buat tahu kecepatan maksimal suatu HP, melainkan saat download barengan siapa yang bisa sedot lebih cepat. Habis itu filenya kita pakai buat rendering 4K di KineMaster, yang udah gue kasih scale dan 1 filter. Untuk ekspornya gue mentokin dan output file hampir 2 GB. Hasilnya, buat suhu Samsung lebih hangat di 34,2 dan Xiaomi 33,1. Untuk waktu renderingnya selisih dikit aja sih, sekitar 16 detik lebih cepat di Xiaomi, sedangkan konsumsi dayanya sama.
Habis itu kita geber lagi 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test yang lagi-lagi Xiaomi menunjukkan taringnya dengan base loop di 1744. Cukup jauh dibanding A55 yang cuma dapat base loop di 1034. Tapi dengan stabilisasi nyaris sempurna 99,6%. Sedangkan Xiaomi masih termasuk bagus juga sih 90,8%. Nah terakhir kita adu gaming, Genshin Impact di highest 60 fps. Di tes gue terakhir, Samsung A55 itu dapetin rata-rata FPS 40,9 aja. Sedangkan Xiaomi 13T full senyum dengan rata-rata FPS nyaris sempurna di 59,3. Soal konsumsi dan suhu mirip sih keduanya, cuman selisih 1% aja di Xiaomi 13T. Terus buat settingan game, untuk Mobile Legends, Xiaomi bisa ngetawain Samsung karena cuma bisa high-high. Sedangkan Xiaomi 13T bisa mentok ultra-ultra. Tapi ingat, namanya juga chipset baru ya. Harusnya di update-update mendatang untuk A55 bisa kebuka lebih dari ini. Overall soal performance, gue pilih Xiaomi 13T. Nah, kalau soal baterai, berdasarkan tes-tes tadi, jelas Samsung A55 juaranya. Masih tersisa 58%, sedangkan Xiaomi tinggal 39%. Selisih sampai 19% tuh, cukup jauh ya. Dan cuman, gue tahu pasti beberapa dari kalian mikir, Bang, gak adil tuh, Xiaomi 13T-nya kan udah lama dipakai. iya bener, makanya gue juga sempet coba bandingin sama duel di awal-awal pakai HP ini yang diaduin sama Poco F5. Dan hasilnya dengan tes yang sama, sisa baterai di 13T 45%. Yang mana tetap lebih baik di Samsung ya. Jadi untuk poin ini gue kasih ke Samsung. Walaupun gue tahu di satu sisi Xiaomi punya kemampuan charging lebih baik, 67 watt. Tapi sebenarnya nggak jauh-jauh juga sih, bukan yang dari 25 banding sama 120 watt. BTW guys, biar usaha gue bikin video ini nggak sia-sia, boleh bantuin gue bentar aja buat like video ini ya. Thank you. Oke, secara spek Xiaomi terlihat unggul ya, punya ketambahan lensa telefoto 50 megapiksel dan ada Leica-nya. Sedangkan Samsung cuma ada 5 megapiksel makro dan selfie-nya lebih baik 32 megapiksel berbanding 20 di Xiaomi. Terus lebih baik mana sampel foto dan video? Kita mulai dari foto selfie yang mana Xiaomi lebih saturated dan skin tone-nya kemerahan. Samsung sedikit lebih pucet tapi lebih mendekati real. Untuk dynamic range, Samsung lebih baik ya dengan kondisi cahaya yang terang di background gini. Tapi untuk pencahayaan yang normal, kedua HP ini sama-sama bagus kok. Lanjut kita ke kamera belakang, dynamic range sedikit lebih baik di Samsung. Bisa dilihat dari pohon di depan. Shadow-nya lebih keangkat di Samsung ya dibanding Xiaomi yang cukup gelap. Kalau buat zoom, jelas Xiaomi lebih detail dengan tambahan lensa telefoto, di mana zoom maksimum Xiaomi bisa sampai 20 kali dengan Samsung 10 aja. Terus gimana dengan konsistensi warna antar lensa ultrawide dan wide? Terlihat lebih minim perbedaannya di Samsung ya. Untuk Xiaomi cukup berasa perubahan warna di langit tuh. Lanjut kita ke video, untuk selfie sama. Di Xiaomi kemerahan gitu dan lebih saturated. Sedangkan Samsung agak pucet tapi lebih mendekati natural. Dynamic range pun lebih baik di Samsung ya. Background gedung di belakang lebih berbentuk. Sedangkan Xiaomi samar-samar mulai hilang jadi putih gitu. Cuma kalau kondisi cahaya di background nggak terang, aman-aman aja. Habis itu ke kamera belakang di mana kedua HP ini bisa pindah lensa ke ultrawide ya. Tapi di Samsung sayangnya ada nge-freeze gitu. Cukup ngeganggu sih buat gua. Tapi nilai plusnya saat recording di kamera app Samsung ada angkanya nih. Jadi kita bisa langsung loncat pindah lensa, di mana untuk Xiaomi mesti di slide dulu. Yang kadang bisa kelewatan tuh. Oh ya, sama satu lagi, masih dipindah lensa. Samsung bisa pindah lensa depan belakang ya, dan sebaliknya yang nggak dipunyain Xiaomi. Untuk warna, Xiaomi langitnya lebih biru terang, sedangkan yang mendekati asli adalah Samsung yang biru langitnya lebih pas dari yang gue lihat langsung. Kalau video zoom jelas Xiaomi lebih baik, lebih bersih dan detail juga. Sedangkan Samsung noise-nya cukup berasa untuk zoom mentok di 10 kali kedua HP ini. Terus buat stabilisasi sama-sama baik ya, bahkan 1080p 60 fps yang biasa gempa sama-sama mulus. Overall untuk kamera poin ini gue kasih ke Samsung, lebih ke dynamic range dan skin tone yang lebih baik. Sama satu lagi, resolusi perekaman yang lebih lengkap, bisa 4K 30 untuk video selfie-nya. Nah, perbedaan paling kelihatan di antara kedua HP ini adalah IP rating. Tapi ya tipis juga sih, IP67 di Samsung dan 68 di Xiaomi. Habis itu ada IR Blaster di Xiaomi dan Samsung bisa nambah memori eksternal. Kalau vibration-nya, gue harus bilang di Xiaomi 13T lebih mantep. Solid juga gitu dibanding A55 yang nggak sekuat Xiaomi. Untuk update software, sebenarnya ini sama-sama 4 kali Android dan 5 tahun security update ya.
Tapi Xiaomi 13T itu keluar tahun lalu, mulai dari Android 13, dan udah ngasih sekali pembaruan Android yang rilis bareng HyperOS. Sedangkan Samsung A55 start di Android 14 ya, jadi Samsung sedikit lebih unggul. Dan sebenarnya ini gue lebih condong ke Xiaomi sih, dengan vibration-nya itu yang lebih mantap. Tapi gue putusin kasih poin ini ke Samsung karena update software yang lebih panjang. Dan OS One UI-nya sendiri yang gak usah dijelasin lebih lanjut lah ya. Intinya menurut gue lebih matang dari HyperOS. Oke, soal harga. Sebenarnya kedua HP ini punya harga yang sama ya, di angka 6,5 juta untuk storage 256. Tapi untuk RAM 12GB di Xiaomi dan gak ada pilihan lain tuh. Sedangkan A55 varian 12 plus 256-nya itu punya harga 6,9 juta, lebih mahal 400 ribu. Cuma walaupun gitu, gue juga tahu dari bisikan teman-teman kalau harga Xiaomi 13T itu sekarang digoreng yang bisa mencapai 7 juta. Yang artinya mirip sama A55 yang storage-nya 12 plus 256. Tapi tetap poin ini gue kasih ke Xiaomi dengan alasan kelengkapan di boxnya ya. Udah dapat chargeran 67 watt, ada case bawaan dan screen protector juga. Oke, kesimpulan yang bisa diambil dari duel ini, dari sisi desain dan feel buat gue lebih keren dan solid A55 dengan frame aluminiumnya tuh. Walaupun kenyamanan feel pegang lebih enak di Xiaomi 13T. Sedangkan dari sisi layar, secara spek Xiaomi lebih unggul ya, ditambah bezelnya yang sedikit lebih tipis dibanding Samsung. Lanjut ke performance, jelas Xiaomi 13T nggak terkalahkan, mulai dari skor benchmark sampai pengalaman ngegamenya. Walaupun yang harus dikorbankan adalah konsumsi daya yang lebih besar. Efisiensi daya di A55 lebih baik di sini. Habis itu, nggak kalah penting adalah kamera. Dua hal utama kenapa gue lebih condong ke A55 adalah dynamic range dan skin tone yang lebih natural. Sedangkan Xiaomi 13T pun sebenarnya ada kelebihannya juga ya, bukan berarti cupu tuh. Yang pertama jelas kemampuan zoom dengan tambahan lensa telefoto tadi. Dan satu lagi agak sepele sih, yaitu perpindahan lensa yang lebih mulus di Xiaomi. Nge-freeze-nya A55 itu cukup ngeganggu buat gua. Oh ya, sama satu lagi deh, buat sebagian orang, adanya Leica di Xiaomi 13T itu bakal jadi nilai utama sendiri ya. Mulai dari Leica color profile-nya, Leica filter, beserta signature frame fotonya juga. Sisanya menurut gue plus minus sih, dan disesuaikan aja sama kebutuhan kalian masing-masing. Dan terakhir, setelah tahu hasil duel ini, jujur gue penasaran kayak gimana Xiaomi 14T nantinya. Pastinya bakal ada peningkatan yang mungkin kalau diadu sama A55 lagi bakal beda hasilnya. Dari gua sih berharap ya, semoga untuk kamera, skin tone-nya lebih akurat tuh. Terus efisiensi baterainya lebih baik. Dan apalagi ya guys? Coba kasih tahu di komen ya, terutama buat pengguna Xiaomi 13T.